sih lo, manyun gitu. Aduh. Tahu baru Iya juga sih. mau mulai hari, coba. Chef, gue tuh lagi bingung banget, gue pengen banget beli rumah. Iya. Tapi gue udah googling nih barusan rumah-rumah murah, tapi kok tetap aja ya kayak gue tuh belum mampu buat beli rumah itu. Apa jangan gue harus jadi artis dulu ya? Gimana ya cara dapet duit banyak? Del, bisa. Apalagi kayak kan kita tuh masih single ya. Bisa banget sebenarnya kayak gini. Ya single sih single, tapi gue tuh berasanya ya nih sekali gaji masuk nih ke rekening gue lewat doang gitu, kayak halo Dela, bye Dela, kayak gitu doang. Kenapa ya? Iya sebenarnya sih gaji cukup nih. Cuman kayaknya emang cara kita mengalokasikan gaji kita aja gitu kan, belum terbiasa aja. Emang harusnya gimana sih kok ngalokasiin gaji gitu? Gue tuh sebenarnya punya pengalaman sih dulu waktu awal-awal masuk kerja. Biasalah masuk kerja baru dapat gaji kan, seneng. Gue lupa tuh dapat gaji ya cukup lah ya gajinya gitu kan. Kaget gitu ya, akhirnya bisa menghasilkan sendiri ya terus uang tiba-tiba ya. bulan berikutnya gaji gue habis dong. Terus mulai dari situ gue kayak titik balik, gue nggak boleh bulan depan lagi gaji gue habis. Makanya mulai dari situ gue mulai tuh nyicil buat nabung dulu awalnya. Baru nabung buat nyiapin buat investasi. Hah, gimana tuh kalau nabung? Pembagiannya gimana tuh Chef? Nah, simpel aja sih sebenarnya menurut pengalaman gue aja ya, gara-gara yang kemarin pernah sampai kayak gitu dan gue nggak mau lagi ngerasain nggak punya duit. Ya udah gue akhirnya gue nyoba buat 50% dari gaji gue alokasiin dulu nih buat kebutuhan sehari-hari. Oke, 50%. 50% tuh pokoknya buat yang penting-penting 50%. Nah, ini yang paling sering salah kaprah. Kalau misalnya orang tuh nabung tuh pasti nyisain. Nah, jangan disisain. Kalau nabung itu mesti dialokasiin dari awal. Oh, jadi dari nerima awal bener-bener lo pisahin dulu ya? Iya, pisahin dulu. Lo alokasiin. Kalau gue nih buat nabung dan termasuk investasi ya, itu 30%. Jadi 30% buat ditabung dan investasi. Sisanya 20% lo buat pakai buat entertainment, buat apain kayak main, nonton, buat nabung-nabung liburan, atau juga ini sih kalau misalnya kita kan sosial ya, sosial kan, 15% aja lo buat entertainment, 5% lo kasih buat amal lah. Oh iya, jadi terus-menerus secara nggak langsung nih kalau lo buat amal, itu tuh bakalan balik lagi ke lo. Karena pahalanya ngalir terus ya sepanjang masa ya. Happy deh. Nah, mulai dari situ tuh gue kayak oh ya udah alokasiin dulu deh. Jadi gue bener-bener pelan-pelan tuh. Awalnya kayak susah ya 50% dari gaji gue gitu kan. Terus habis itu 30% harus di save gitu kan. Terus kayak enggak, lama-kelamaan bisa. Nah, lo kan mau beli rumah, mending coba. Iya, karena gue ngerasa sih kayak ya walaupun kita masih single, belum ada pengeluaran kebutuhan lainnya, tapi kan gue pengen nih gue kerja keras buat apresiasi diri gue sendiri. Itu yang 15% 20% tadi ya? Bener, itu cukup kok kalau misal lo ini nggak harus kita foya-foya, ngapain sih foya-foya sekarang gitu, tapi nanti lo kapan punya rumahnya gitu kan. Iya sih, enakan foya-foya di rumah sendiri ya nggak sih? Bener, pas udah punya rumah. Gue tuh ngerasa ya, gue udah mencoba buat nabung nih walaupun 10.000 per hari gitu, yang penting kan ada tabungan. Tapi gue ngerasa kok tanpa dana darurat tuh susah juga sebenarnya. Nah itu dia, kalau misal lo udah coba buat alokasiin dana tadi 30% itu buat savings, itu udah termasuk savings tabungan dan juga dana darurat lo. Karena sebenarnya savings 30% itu kan kalau gue kan nyampurnya sama investasi juga. Nah, kalau dana darurat, tadi kan gue udah ngasih tahu tuh ada alokasi 30% di mana buat savings sama investasi. Nah, sebenarnya dana darurat itu harus kita siapkan sebelum kita nabung ataupun investasi biar kita tuh nggak was-was ketika sewaktu-waktu butuh. Nah, sebenarnya 30% yang dari savings sama investasi lo itu bisa lo alokasiin dulu mana yang tiba-tiba tabungan buat bisa diambil kalau misalnya lagi butuh. Tapi kalau misalnya ada tabungan yang emang bener-bener dan investasi yang dipersiapkan untuk jangka panjang. Jadi gitu aja alokasi ini. Oke, jadi emang harus gue bedain gitu ya? Bener, alokasi ini pokoknya kuncinya alokasiin gaji itu bener-bener dari awal. Jangan ada yang lo sisain deh, itu kayak bakalan jadi nanti malah lo pakai. Intinya iya sih, pasti sih bakal kayak gitu ya. Ya ampun, pas banget nih lagi ngomongin tentang nabung, tiba-tiba gue dapet notifications. Apa? Sale dong, karena hari tanggal bagus. Gimana dong, Chef? Del tahan. Aduh, wishlist gue udah banyak banget. Ingat rumah. Itu juga pengen sih, gimana nih? Permata doang kali lo. Iya, tapi gue pengen kayak, mungkin gue merasa kalau gue memiliki
barang ini nih, gue bisa makin bahagia gitu loh. Ya bahagia sesaat, abis itu lo kayak gue yang waktu pas awal-awal nggak punya duit, males banget, masa lo cuman gara-gara hidup, gara-gara gaya, lifestyle. Sekarang lo pikir deh, lo punya dari atas sampai bawah tuh sebenarnya punyanya berapa sih di rumah? Banyak gak sih? Iya sih, kayak gue ada 291 baju gitu di rumah. Fine. Iya banyak banget Udah banyak ya? Tapi cewek-cewek tuh kayak pasti lapar mata. Kayak tadi lo aja ngeliat motif, tahan. Okay. Lo harus bisa bedain yang mananya keinginan, yang mana kebutuhan. Jadi emang gue harus nyatet prioritas gue tuh apa dulu. Bener. Gitu ya, Chef? Lo udah di wishlist kan? Nah, coba lo lihat lagi wishlist lo. Nih butuh apa ingin? Kayak gue butuh bantuan lo sih buat nentuin apakah gue beneran butuh nih hal-hal ini, apa gue cuma pengen doang ya? Kalau nggak ada rem kan? Iya makanya. Oke, jadi bisa milih kan mau look rich or be rich. Pastinya be rich sih, karena kan percuma ya kalau kita pakai barang branded tapi keuangannya masih begitu-begitu aja sampai ngutang. Bener. Teman-teman di rumah udah denger kan barusan Sheba bilang kalau kita tuh harus mengalokasikan pendapatan kita, berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa. Teman-teman di rumah pasti punya mimpi dong. Mungkin ada yang pengen punya rumah juga kayak aku, atau mungkin pengen traveling seluruh dunia kayak Sheba di sini. Share dong gimana sih cara kamu mengalokasikan dana dan juga pendapatan di bawah sini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube channel Satu Indonesia. Dadah!